Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Baru saja kurang lebih 8 hari yang lalu kita telah melewati ibadah besar bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu Idul Adha, yang disyiarkan dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, yang beberapa hari belakangan ini dari Provinsi Riau sudah mulai kembali ke tanah air, mereka telah merampungkan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umrah mereka. Haji ataupun umrah dan begitu juga ibadah kurban adalah ibadah-ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu, pada siang hari ini, satu di antara pelajaran berharga dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, yaitu tawakal. Inilah yang menjadi bagian isi khutbah kita pada siang hari ini, dengan mengangkat judul Belajar Tawakal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata tawakal adalah satu kata yang terambil dari kosakata bahasa Al-Quran, yang kemudian diadopsi menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Secara kebahasaan, kata ini terambil dari satu akar kata yang terdiri dari 3 huruf. Huruf waw, huruf kaf, dan huruf lam. Kata wakala. Secara kebahasaan, kata wakala tersebut lalu kemudian membentuk kata tawakal, memiliki makna secara kebahasaan mewakilkan. Sehingga tawakal tersebut secara kebahasaan maknanya adalah mewakilkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama tawakal tersebut dengan pasrah? Tentulah tidak sama. Karena pasrah kadangkala konotasinya tidak mengedepankan ikhtiar dan usaha. Sedangkan tawakal tersebut adalah bentuk puncak menyerahkan diri segala hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar dan berusaha maksimal dalam menjalani kehidupan ini, maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapa yang bertawakal keluar rumah mencari rezeki Allah, maka dia bagaikan seekor unggas ketika keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, lalu kemudian di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam kondisi sudah kenyang, temboloknya penuh dengan makanan. Muncul pertanyaan, sebanyak ini makhluk Allah, kenapa kemudian unggas yang diilustrasikan oleh Rasulullah? Kalaulah kita hayati sungguh perjuangan unggas lebih berat bila dibandingkan dengan perjuangan kita mencari rezeki Allah. Kita yang sudah punya profesi yang kita geluti dalam keseharian kita. Seorang pedagang ketika dia bertawakal, maka kemudian dia keluar rumah, pastilah kemudian ke kedainya, pastilah sasaran tujuan keberangkatan meninggal ke rumah tersebut sudah jelas. Kalau dia dagang di pasar, pasti dia ke pasar. Seorang petani atau pekebun ketika keluar rumah, pasti kemudian dia akan datangi kebunnya, lalu kemudian dia pasrahkan kepada Allah hasil usahanya. Tapi unggas bukanlah makhluk yang punya rezeki haruslah dapat di kebun, bukanlah rezekinya ditentukan di pasar, bukanlah rezekinya itu ditentukan di air, bukanlah rezekinya itu ditentukan di sawah. Tapi dengan rasa optimisme yang tinggi, ketika keluar dari sarangnya, walaupun belum jelas posisi rezekinya di mana, dia tetap keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki dengan satu keyakinan, pasti Allah telah menjamin rezeki dari unggas tersebut, yang tentu kemudian diawali dengan ikhtiar dan usaha. Unggas betapapun lapar di kondisi paginya, tapi kemudian dengan kesulitan laparnya tersebut, dia tidak bermenung diri di sarangnya. Maka kalau ada manusia sulit ekonominya, tapi mengurung diri di rumah, berarti dia kalah ikhtiarnya dengan unggas. Seekor unggas yang lapar, ketika dia kondisi lapar, dia tak bermenung di rumah, tapi kemudian dia keluar dari sarangnya
berusaha terbang ke sana kemari mencari rezeki Allah, sehingga kemudian dia pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah, kita banyak diajarkan tentang tawakal ini sendiri. Misalnya di dalam surat Al-Muzammil ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Dialah Tuhan baik di posisi timur ataupun di posisi barat. Tidak ada Tuhan kecuali Ia, yaitu Allah. Fattakhizhu wakila, maka jadikanlah Allah itu tempat berwakil atau bertawakal kepadanya. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuhu. Di dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah menegaskan, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Itulah yang diilustrasikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bagaikan seekor unggas yang keluar dari sarang dalam kondisi lapar. Dia akan pulang ke sarangnya karena dia telah bertawakal yang diawali dengan ikhtiar maksimal, maka dia akan pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka karena begitu luar biasa banyak ayat Al-Quran dan hadis mengajarkan kita tawakal, mestilah kemudian kita harus bertawakal, dan itu adalah satu keharusan dan kewajiban. Menariknya ternyata di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, tidak saja cerita tentang tawakal yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, tapi ada kisah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, yang dibentangkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasul dalam hadisnya, diuraikan oleh para ulama dan para ahli sejarah, betapa luar biasa Nabi Ibrahim tersebut memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin penting yang bisa kita jadikan pelajaran dari tawakalnya Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama, ternyata Nabi Ibrahim bertawakal terhadap hasil dakwahnya. Ketika dia berdakwah pada orang tuanya, ketika dia berdakwah kepada umatnya, tetap kemudian seluruh hasil dakwahnya tersebut dia pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhadapan dengan ayahnya Azar, si tukang pahat patung, yang bahkan kemudian pernah menyuruh Nabi Ibrahim di masa usia remajanya untuk menjual patung dari kampung ke kampung. Tapi kemudian Nabi Ibrahim demi baktinya kepada orang tuanya dan sekaligus menjaga keimanannya, dia tetap jalankan perintah orang tuanya menjual patung dari kampung ke kampung. Tapi dalam menjual patung tersebut, target Nabi Ibrahim, patungnya tidak ada yang membeli, Nabi Ibrahim pun bisa berdakwah dengan jual patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim berkeliling kampung dengan mengatakan, wahai masyarakat kampung, siapakah di antara kalian yang ingin membeli patung yang tak bisa ngapa-ngapa ini, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membeli kalian, tidak bisa memberi kalian? Siapakah yang membeli patung yang kalau dia membeli patung berarti dia adalah orang bodoh? Maka dengan seperti itu patung tentu tidak akan laku. Lalu secara tidak langsung Nabi Ibrahim pun berdakwah, sehingga akhirnya karena patungnya tidak laku, tentu kemudian ayahnya menyimpulkan, ini anakku Ibrahim tidak berbakat menjadi seorang pedagang, seorang tukang jual patung. Sehingga akhirnya diperintahkan Nabi Ibrahim berhenti menjual patung tersebut. Imannya terpelihara, baktinya pada orang tua jalan, dakwah pun kemudian dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim senantiasa berusaha, berikhtiar untuk mengingatkan ayahnya, mengingatkan keluarganya, sampai kemudian tak juga ada hasil tanpa olehnya, tapi Nabi Ibrahim tak putus asa. Dia berdoa kepada Allah sampai kemudian dia mengatakan, aku tidak akan berhenti mendoakan orang tuaku sampai kemudian Allah yang memerintahkan aku berhenti mendoakan orang tuaku. Setelah diperintahkan oleh Allah berhenti mendoakan orang tuanya musyrik tersebut, barulah Nabi Ibrahim menghentikan doanya. Kalau kisah ini kita kaitkan dengan Rasulullah, ternyata Rasul juga begitu.
dia tidak berhenti berdakwah pada pamannya Abu Talib sampai Abu Talib pun meninggal dunia. Setelah Abu Talib meninggal dunia pun Nabi Muhammad SAW senantiasa mendoakan Abu Talib agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak berhenti mendoakan pamannya tersebut sampai Allah sendiri menurunkan surat At-Taubah ayat 113 memerintahkan kepada Nabi dan begitu juga orang beriman untuk tidak boleh mendoakan orang musyrik agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon pada Allah agar diampuni dosa-dosa orang musyrik walaupun dari karib kerabat mereka sendiri, setelah jelas posisi mereka tersebut adalah sebagai penghuni neraka jahim. Maka oleh sebab itu ini mengajarkan pada kita, didiklah anak kita, nasihati tetangga-tetangga kita, berdakwahlah kita. Ini adalah bagian ikhtiar kita, tapi jangan lupa hasil dakwah adalah hidayah. Hidayah adalah milik Allah. Kita tidak boleh ngotot dengan apa yang kita dakwahkan tersebut, karena orang yang mendapatkan hidayah atau yang tidak mendapatkan hidayah itu adalah Allah yang menentukannya. Maka oleh sebab itu tentu tawakal itulah sebagai kunci kita mohon pada Allah agar kemudian orang yang kita nasihati, orang yang kita didik dan kita ajar agar kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Yang kedua, tawakal Nabi Ibrahim terlihat ketika seluruh orang mengatakan istrinya yang bernama Siti Sarah adalah seorang wanita yang mandul, tidak mungkin mendapatkan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Dia senantiasa berikhtiar dan berusaha. Puncak ikhtiarnya tersebut, dia pun kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, duhai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Sampai pada akhirnya terujilah kesabaran Nabi Ibrahim tersebut. Maka di usianya 100 tahun, istrinya berusia 90 tahun, ternyata dikaruniai anak Nabi Ibrahim melalui istrinya Siti Sarah tersebut. Manalah ada zaman sekarang atau zaman dulu pun 90 umur dari seorang wanita ternyata bisa hamil dan melahirkan keturunan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang berikhtiar, dan lebih sayang lagi kalau ikhtiar tersebut dikunci dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rasa tawakal yang luar biasa tinggi ketika dia diuji, manakala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail yang masih usianya bayi ketika itu, agar kemudian dibawa ke tempat yang jauh. Sampailah di Mekah, di dekat Ka'bah yang hanya tinggal gundukan batu yang sebelumnya hancur disebabkan karena terjadi bencana dahsyat pada masa Nabi Nuh. Lalu kemudian di situ tidak ada lagi manusia. Jangankan manusia, unggas pun tidak ada yang mau berselera datang ke sana karena tidak ada sumber mata air di sana. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya tersebut, Siti Hajar mulanya tak mau melepas pegangan tangannya. Lalu dia bertanya, hai suamiku, akankah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tak ada manusianya ini? 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu kali keempat ditanya, apakah ini perintah dari Allah? Maka kemudian dijawablah oleh Nabi Ibrahim, benar, ini adalah perintah dari Allah. Kalaulah Allah tidak memerintahkan, manalah mungkin aku akan sanggup meninggalkan istri dan anakku di tempat yang seperti ini. Barulah dilepas pegangan tangannya oleh Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun terus berjalan sampai seukuran Siti Hajar tidak bisa lagi melihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun membalikkan badannya menghadap ke Ka'bah, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Inilah puncak tawakalnya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hazal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir
duhai Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman, beri rezeki kepada penduduk atau siapa saja yang tinggal di negeri ini sepanjang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sehingga akhirnya ketika bekal telah habis, Siti Hajar kehausan dan kelaparan, air susunya tak keluar lagi. Lalu kemudian Nabi Ismail pun sudah kelaparan dan kehausan, dia pun menangis ingin menyusu. Maka Siti Hajar tidak mau berpangku tangan, walaupun secara logika tidak mungkin dapat makanan dan minuman di sana, tapi dia tetap berikhtiar karena dia sadar dunia ini adalah kampungnya ikhtiar, dunia ini adalah kampungnya berusaha, dunia ini kampungnya bekerja, dunia ini adalah kampungnya beramal. Dia mulai menuju Safa, dia menuju Marwah, berlari terus bolak-balik mencari sumber kehidupan yaitu air. Ternyata dari usahanya tersebut tidak mendapatkan air, tapi rupanya Allah sayang kepada orang yang berikhtiar dan bertawakal, sehingga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, keluarlah air dari hentakan tumit kaki Nabi Ismail yang seorang bayi yang secara logika tidak mungkin bisa memancarkan air, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah zam 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 zam, memancar memancar, air yang menyembur tak berhenti. Kalaulah tidak digali sumur oleh Siti Hajar dan dibantu oleh malaikat Jibril, tentu akan meluap kemana-mana air tersebut. Maka inilah doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai poin-poin yang telah khatib sampaikan tersebut, maka oleh sebab itu khatib menghimbau pada kita, kehidupan kita, perjuangan yang kita hadapi di dunia ini tentu tidaklah seberat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi mestinya kemudian kita harus punya ikhtiar yang maksimal dan punya tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kemudian permasalahan kita tidak seberat Nabi Ibrahim, atau jauh dari beratnya permasalahan kita dari permasalahan Nabi Ibrahim, tapi kita tidak punya ikhtiar maksimal, tidak punya tawakal, tentu keimanan kita menjadi tanda tanya besar. Akankah kita masih sanggup mengatakan diri kita sebagai orang beriman? Karena orang beriman tersebut adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir siang hari ini adalah bagian dari hamba Allah yang senantiasa bertawakal, dan bagian dari potret tawakal tersebut belajar tawakallah dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.